Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fi hadhil munasabati sa'idati uridu an u'arrifa nafsi bikum. In this good opportunity, I want to introduce myself to all of you. لأني سمعت أنكم في هذا المعهد لا تتكلمون إلا بلغتين، باللغة العربية و English language. TOEFL, test of English language. Ismi Abdul Somad. My name is Abdul Somad. I was born at Wulidtu fi tarikh 30 min Jamada al-Ula sanah 1397 al-muwafiq bi 18 Mayu 80 May 1977 sanah 1977. Lain merhati apa nama kecil kau. ثم وصلت دراستي إلى جامعة الأزهر الشريف. وصلت مصر جمهورية مصر العربية في تاريخ 5 من سبتمبر سنة 1998. Saya sampai ke Kairo pada 5 September tahun 1998. Kemudian disambut oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau, yang waktu itu baru saja berganti presiden. Presidennya yang lama itulah dia Al-Mukarram Kiai Haji Misran Agus Umar. Digantikan oleh Ustadz Darisman Ahmad. Jadi waktu itu kepemimpinan baru. Saya sampai ke Kairo, beliau sudah mantan presiden. Ganti presiden. Waktu itu maksudnya. Itulah hebatnya. Lalu kemudian saya pun dibawalah berjalan-jalan ke tempat senior, kakak tingkat. Selesai dari fakultas yang paling ditakuti, paling berat, yaitu Fakultas Kulliyatul Lughah Al-Arabiyah. Itulah yang duduk di sebelah kiri saya, Kiai Haji Ghazali Kemalius. Ya kan? Jadi abang-abang saya ini jurusannya sulit-sulit. Ustadz Misran jurusan filsafat, Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Al-Farabi. Nah, itu di kepala dia semua. Sedangkan Kanda Kiai Haji Muhammad Ghazali Kemalius, beliau mengkaji bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Maaf, bahasa Arab susah, sulit. Nah, beliau inilah. Makanya malam ini saya tidak ceramah, tidak tausiah, ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, lalu kemudian tahun 1999 saya diperkenankan tinggal di asrama internasional. Banyak pelajar-pelajar dari berkulit hitam, berkulit putih, dan berkulit sawo matang. Dan saya satu rumah dengan Ustadz Misran.
Tidak hanya satu rumah, satu kamar dengan beliau. Jadi kalau kita kenal orang, apakah kamu kenal dengan dia? Ya. Pernahkah kamu berjumpa? Belum. Berarti kamu belum kenal. Pernahkah kamu jumpa dengan dia? Ya. Kenalkah kamu dengan dia? Ya. Pernahkah kamu berjalan dengan dia dalam satu perjalanan? Belum. Berarti kamu belum kenal. Kenalkah kamu dengan dia? Ya. Pernahkah kamu satu tempat tidur dengan dia? Tak pernah. Berarti belum kenal. Saya dengan Ustadz Misran pernah berjumpa, pernah sama-sama satu perjalanan, dan pernah kami satu kamar. Beliau tadi kan ada adik-adik nasyid kan? Beliau suka juga nasyid. Saya ingat lagunya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati untuk menemani perjalanan ini. Lagunya itu biasanya diputar habis isya sampai subuh. Yang dimaksud dengan perjalanan ini, perjalanan dakwah ini kita tidak bisa sendirian. Nabi Musa alaihissalam dia tidak minta tongkat yang bisa membelah laut merah. Nabi Musa tidak minta tongkat yang berubah jadi ular. Nabi Musa meminta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu waj'al li waziran min ahli. Berikan aku seorang sahabat dalam dakwah ini. Harun akhi, saudaraku Harun. Tidak bisa one man show. One man show itu jalan sendiri, tak bisa. Kita harus bersama-sama. Nabi Isa alaihissalam, walaupun dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan penyakit lepra, menyembuhkan orang lumpuh, tapi dia tidak berjalan sendiri. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ketika Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Maka saya tak pernah gentar sedikit pun karena pejuang-pejuang dari IBS yang akan menolong menegakkan agama Allah. Saya bagian ceramahnya, bagian pendidikannya Ustadz Misran, bagian politiknya Ustadz Muhammad Ghazali. Maka tidak boleh dipisahkan antara yang tiga ini. Pendidikan, ceramah, politik. Ceramah-ceramah aja tak bisa. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Pendidikannya di mana? Sekuler, liberal, komunis, PKI, ateis, Syiah, Ahmadiyah, Lia Eden, Ahmad Musadek. Habis anak-anak kita. Ceramah-ceramah saja tidak bisa, tak selesai. Harus ada yang berjuang di parlemen. Parle artinya bicara. Parlemen, orang yang duduk bicara, memperjuangkan APBD, APBN, pendapat, bagaimana berkoalisi dengan partai, bagaimana melahirkan pendapat-pendapat yang bisa menyelamatkan umat di masa akan datang. Maka mesti ada umat Islam yang berjuang di sana insya Allah. Allahu Akbar. Nah, tapi kami ini sudah tua-tua. Walaupun saya belum begitu kelihatan. Artinya harus ada regenerasi. Generasi yang diharapkan al-jailul mansyud, generasi yang diharapkan di masa akan datang hijau. Tanaman yang masih hijau. Ini tanaman yang hijau ini kalau tidak dipupuk dia akan mati. Maka dia harus diletakkan di dalam polybag. Setelah dia kuat baru diletakkan di luar. Mana contohnya? Nih yang dalam polybag. Kecil. Setelah dia kuat, batangnya kuat, kokoh, baru diletakkan dia di luar. Maka dibiarkan dia dulu di dalam ini. Islamic Boarding School. Ihsan, Islamic Boarding School. Di sini dia ditempa. Karena akarnya ini akan dimakan oleh serangga-serangga. Batangnya akan diserang. Daunnya yang hijau di atas akan mati dimakan. Karena diserang oleh ulat. Pucuk, pucuk, pucuk.
Oleh sebab itu dia mesti dijaga di sini. Nanti setelah SMP 3 tahun, aliyah 3 tahun, batangnya sudah kokoh, akarnya sudah kuat, pucuknya sudah mantap, maka nanti silakan dia mau ke ITB, silakan dia mau ke IPB, silakan dia mau ke ITS, Institut Teknologi Surabaya, silakan dia mau ke UGM, Universitas Gaono Masjid. Dulu, sekarang luar biasa. Silakan dia mau ke Sorbonne Prancis, silakan dia mau ke McGill Kanada, silakan dia mau ke Cambridge London Inggris, silakan dia mau ke Oxford, silakan dia mau ke, terserahlah mau kemana. Tapi dia sudah menjadi kuat. Dan di mana dia ditempa? Ditempa di Ihsan Boarding School. Oleh sebab itu, ini kami yang bertiga duduk ini tidak kun payakun langsung pergi ke Mesir. Ustadz Misran di Gontor dulu. Ustadz Kiai Haji Muhammad Ghazali Kemalius juga di Gontor. Beliau Gontor. Saya pernah juga di pesantren, tapi tidak tamat. Makanya saya tidak pernah, adik-adik, mari kita rajin belajar. Ustadz tuh ngajak aja, dia aja malas. Nantinya kita belajar. Jadi saya di pesantren. Berawal hidup di pesantren itu diawali jam 4.30. Jam 4.30 Mudabbir anak kelas 5 sudah datang bawa sajadah. Qum. Wake up. Di sini pakai mudabbir, Bang? Ada. Pakai mudabbir. Ustaz, bangun. Wah, bangun jam 4.30. Setelah bangun, pakai kain sarung, harus pakai ikat pinggang. Baju masuk ke dalam. Tidak boleh pakai baju kaos. Harus pakai peci. Langsung ke masjid. Jam 5 asrama bersih. Sudah sampai di masjid semua. Lalu sendal digembok. Takut hilang. Caranya biar tidak hilang, kalau tidak bawa gembok, satu letak di ujung sana, satu di ujung sana. Tapi di masjid IBS, Masya Allah, rapi. Kami dulu sendal tak rapi. Tadi saya masuk, saya tengok, segan saya. Gimana cara? Saya sengaja di belakang Ustadz Misran, biar tahu gimana cara meletakkan sendal. Oh, begitu cara. Parkir mundur. Mantap. Jadi nanti keluar dari masjid, kita sudah ready. Pokoknya kita tak khawatir hilang. InsyaAllah, mudah-mudahan tak hilang sendalnya. Dah. Sampai di masjid itu semua dibagi dua. Satu namanya Qismut Ta'lim. Anak kelas 6 Qismut Ta'lim bagian pengajaran. Yang satu Qismul Lughah, bagian bahasa Arab, bahasa Inggris. Tak boleh pakai bahasa lain. Lalu kemudian setelah itu solat subuh berjamaah. Habis solat subuh balik ke asrama baca Quran. Baca Quran setengah jam. Sampai jam setengah 6, 6 kurang 45. Menunggu bunyi lonceng. Bunyi lonceng baru. Itu. Jadi asrama waktu itu lonceng. Pokoknya rindulah sama lonceng itu. Lonceng. Beda dengan kita bulan puasa, kita tidak merindukan lonceng, tapi merindukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang Ani bertanya kepada Roma. Roma, suara apakah itu? Suara azan. Apakah azan maghrib? Bukan, azan zuhur. Kok suaranya mirip sekali? Jadi beda, lonceng. Lalu kemudian baca Quran setengah jam, selesai. Habis itu baru pembagian mufrodat, vokabuleris, kosakata. Datang kakak kelas senior membawa papan tulis. Qulu jama'atan, say together. Kuflun, gembok. Satu pagi udah dapat satu. Habis itu baru mandi.
Mandinya, kamar mandinya tidak seperti di IBS satu-satu. Mandi panjang. Tapi pakai kain basah. Tidak pakai keran. Karena kalau dipakai keran, dipasang hari ini, besok tanggal. Bak besar ditusuk pakai kayu. Kalau mau mandi, cabut kayunya. Airnya dingin, macam air freezer. Saya pun heran, kenapa air bak ini dingin? Tapi mau manjat, kami masih kecil waktu itu. Setelah hari libur, pesantren libur, baru naik saya ke atas. Saya tengok kenapa dingin. Lumutnya tebal. Patutlah sejuk. Wah, habis mandi, baru sarapan. Dapur di belakang kelas. Kami pun rapi, ngantri. Wah, makan inilah. Masya Allah. Setelah makan, siap-siap. Jangan banyak makan cabai, nanti mencret. Secukupnya saja. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Masuk kelas dari jam 8, 9, jam 10. Jam 10 keluar, istirahat. Langsung kemudian masuk lagi, 10.30, 12.30, sholat zuhur. Habis itu makan siang. Habis makan siang, lalu kemudian jam sore, muhadarah, pramuka, kasyafah. Lalu habis itu kemudian sholat asar berjamaah. Habis asar baru santai, main bola. Main bola, main voli, main takraw, pencak silat, semualah. Taekwondo, aikido, judo, sumo yang tak ada. Nah, habis itu baru azan jam 6 bunyi lonceng. Teng 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 teng. Jam 6 mandi lagi. Mandi maghrib, habis itu sholat maghrib 6.30, balik ke asrama baca Quran, habis itu sholat isya, habis sholat isya makan, habis makan belajar malam. Tidak boleh ada yang tidur sampai jam 10.30. Baru boleh tidur. Kawan-kawan bawa kamus Al-Munjid ke masjid. Rupanya untuk bantal. Dicatat sama jasus. Jasus sudah disebarkan. Di pesantren tak berlaku. Wala tajassasu. Malah berjasus-jasuslah kamu. Sebar jasus. Dan saya terus terang paling ingat saya sama jasus ini. Saya tidak pernah tertangkap. Nakal tak pernah. Tapi pernah sekali tertangkap berbahasa Indonesia. Saya termasuk yang jarang masuk mahkamah. Bukan karena saya bahasa Arab, tapi saya diam aja. Diam. Dari pagi sampai sore diam aja. Mana dia mau mencatat kan? Pas jam 6 sore mandi. Pas mandi itu mata pedas, kena sabun. Disitulah lupa. Jadi kita ini selalu kena kecelakaan kalau kita lupa. Pas mandi itu lupa, gayung. Rupanya ada mata-mata satu menulis, gayung. Habis sholat maghrib, dipanggil. Man dzukirat asma'um fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah wal injiliziyah. Siapa yang nama-namanya tertulis di kertas ini, harap segera hadir ke bagian bahasa. Saya santai aja. Tiba disebut Abdul Somad. Mungkin Abdul Somad kelas lain. Rupanya panggil Abdul Somad, idhab anta ila mahkamah. Sampai mahkamah tanya, Abdul Somad, na'am, hal takallamta bil lughatil Indonesia fi hadzal yawm? La, ma takallamtu. Hadza mawjud ya akhi. Abdul Somad takallam bil lughatil Indonesia. Sa'ah kam? Sa'ah as-sadisah wal khamsah. Jam 6 lewat 5 sore. Aina? Fil hammam. Al-kalimah, gayung. Karena disitulah saya mulai tidak percaya sama kawan. Ternyata kawan ini menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang.
Hati kawan. Jangan terlalu percaya pada kawan. Jam 6, jam 4 dia masih kawan. Jam 5 dia masih kawan. Jam 6 dia masih kawan. Tapi begitu tak ada yang mau dicatat, kita dia jadikan lawan. Akhirnya kita menjadi korban. Lama saya mencari siapa ini. Akhirnya saya menemukan ternyata dia. Waktu itu marah, dendam. Tapi sekarang semua indah pada saatnya. Nah, lalu kemudian kenangan-kenangan itu luar biasa. Tapi kawan-kawan ini tidak semuanya baik. Itu makanya kita harus berkawan sama yang baik, baik. Yang baik, yang tak baik jangan. Man du'iyat asma'uhum. Siapa yang nama-namanya dipanggil, falyahduru ila qismit ta'lim. Segera datang melapor ke bagian qismut ta'lim. Dipanggil dari nama atas sampai nama bawah. Tak ada nama saya. Itulah doa saya yang paling makbul. Dan saya bernazar, kalau tidak tertangkap, saya akan baca Yasin 3 kali, dan saya tidak akan merokok. Dan saya seumur hidup sejak itu tak pernah merokok. Makanya saya tak merokok. Jadi ternyata ada saatnya kita dibuat Allah jatuh, tapi ada hikmah-hikmah yang mau diambil. Tertangkap kita, takut kita, marah kita, cemas kita, tapi sebetulnya Allah ingin menyelamatkan kita. Makanya ketika waktu di Makkah petugas haji, semua peserta periksa paru-paru. Kawan saya periksa paru-paru, berawan. Berawan. Pas periksa paru-paru saya, cerah. Bersih, saya tak ada merokok. Cuman pas tes di UIN ditanya sama profesor guru besar, Anda mau jadi apa? Jadi dosen Pak. Merokok Anda? Tidak Pak, saya tak merokok dari dulu. Kenapa bibir Anda hitam? Ya, saya kan hitam. Orang hitam ya bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Emang ludruk. Jadi memang kita yang hitam-hitam ini selalu dikambing hitamkan. Sampai-sampai ada kawan saya dulu berpesan, Mat, kalau mau nikah jangan nikah sama yang hitam manis. Kenapa? Habis manisnya tinggal hitamnya. Dah. Lalu kemudian kami pun belajar, akhirnya adalah pengumuman. Pengumuman tes beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Waktu itu belum ada www.google.com. Jadi tahunya gimana? Kawan berkirim surat. Itulah kawan luar biasa. Kawan tak pernah dilupakan dalam hidup. Lupa. Robba akhin lam talid huwalidatun. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Dia bukan saudara seibu, tapi dia macam saudara kandung. Dia berkirim surat, wahai saudaraku Abdul Somad, ini ada tes ke Mesir, kuharap engkau datang, karena tes ini cepat, supaya mudah-mudahan kau lulus. Dikirimnya. Waktu itu belum ada SMS, sekarang aja enak. Dulu dikirimnya seminggu dari Medan, sampailah ke Pekanbaru. Saya pulang sampai lihat surat ada tes ke Mesir. Alhamdulillah, insya Allah ikut tes. Kapan tesnya? Besok pagi pendaftaran terakhir. Suratnya sampai hari ini. Saya baca suratnya jam 1. Besok pagi tes. Mau naik pesawat, pesawat waktu itu udah ada, duit tak ada. Naik bis lah saya, dari Pekanbaru ke Medan. Untuk 3 provinsi tesnya di Medan. Tak ada di Riau, tak ada. Tesnya di IAIN Sumatera Utara. Akhirnya saya naik bis jam 5 sore dari Pekanbaru. Bisnya SDH, Sipirok Dolok Holi. Bis itu sudah punah, tak ada lagi di atas permukaan bumi ini. Sama nasibnya dengan Jurassic Park. Dinosaurus. Naik bis lah, berangkat. Akhirnya sampai ke Medan.
Saya pun Medan. Masuklah engkau dalam api neraka. Seram Medan nih. Banyak copet katanya. Lalu kemudian sampai di sana kita udah ketakutan. Rupanya orangnya baik-baik. Bunyinya aja keras. Dari mana kau? Dari Riau, Pak. Ada saudara? Ada, Pak. Kalau tak ada kau di rumahku saja. Oh, baik rupanya. Jadi kita harus pahami psikologis. Beda sama orang di Jawa. Orang di Jawa itu kan lembut. Mas, hati-hati ya. Mas, kakinya sudah nginjak kaki saya. Dia lembut dah. Kalau Medan tak gitu. Kaki kau lah. Nah, jadi kita jangan cepat menjudge, menghukum orang. Kenapa mereka bersuara lantang begitu? Karena orang gunung. Orang gunung anginnya kencang. Kalau dia ngomong pelan nggak kedengaran. Makanya kencang. Dah, habis itu saya pun tes. Tes hari pertama Pancasila sama Undang-Undang Dasar 45 sama P4. Selesai. Lulus. Makanya kalau ada yang ngejek-ngejek saya anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, ini orang pasti belum lulus. Kita udah lulus yang 3 itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, P4. Lulus. Hari kedua tes bahasa Arab. 100 soal. Saya baca dari 1 sampai 100 berkunang-kunang. Arab gundul. Disitulah baru saya menyesal. Andailah saya dulu rajin-rajin sekolah di pesantren. Apa mau dikata? Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang. Hai Abdul Somad, menangis meleleh air mata darah, kau tak bisa mengulang lagi. Itulah kenapa kau main-main saja belajar. Jadi adik-adik, anak-anakku yang sudah serius di BS ini, terus jangan sampai kalian. Jadi Ustadz dulu tidak serius. Serius juga. Saya kelas 1 lain, kelas 2 lain, kelas 3 lain. Sekolah saya pindah-pindah. Kelas 1 sekolah ini, kelas 2 sekolah ini, kelas 3 sekolah ini. Pernah 3 bulan saya tak sekolah. Karena menurut saya tak penuh sekolah. Karena presiden udah ada, menteri udah ada, gubernur udah ada. Untuk apa lagi sekolah? Tanya sama mak, kau tak sekolah? Enggak. Tanya sama ayah, kau tak sekolah? Tidak. Untuk apa? Kenapa tak sekolah? Untuk apa sekolah? Udah ada semua. Jadi kau mau jadi apa? Belikan aku kol diesel. Untuk apa? Jual ikan asin. Karena waktu itu saya tengok di kampung saya, ada orang kaya, kebunnya luas, rumahnya besar, kol dieselnya banyak. Dia jual ikan asin. Saya mau jual ikan asin aja. Tapi rupanya orang tua menyelamatkan. Kau mesti sekolah. Akhirnya ketika saya sedang masa tak sekolah itu, datanglah penceramah ke kampung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya penceramah itu diundang makan ke rumah. Selesai makan, sesuai dengan pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Setelah selesai, ibu saya nanya, Pak Ustadz, ya, Ustadz ngajar di sekolah sana kan? Iya. Bisa menerima anak saya? Oh iya, silakan. Silakan kami membuka. Bisa langsung kelas 3. Oh, pindahannya. Harus dari kelas 1. Tolonglah Pak Ustadz, anaknya langsung kelas 3. Kalau dari kelas 1 tua lah dia, bercabang janggutnya nanti. Akhirnya tak mau Ustadz ini nerima. Kami tidak mau murid-murid kami rusak gara-gara anak pindahan ini. Ini pasti nakal anaknya. Tolonglah Pak Ustadz. Akhirnya Ustadz itu luluh, dia mau nengok. Mana anaknya? Biar kulihat dulu. Nah, akhirnya saya pun dipanggil. Saya menghadap. Dilihatnya wajah saya lama. Masih ada sisa-sisa kesolehan di wajahnya. Diselamatkanlah saya sekolah. Itulah sekolah yang menyelamatkan saya. Namanya Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Tamat saya dari sana,
Masuk saya ke IAIN Susko, jurusan bahasa Arab. Tapi cuma 2 semester saja, habis itu saya ikut tes ke Mesir. Hari pertama Pancasila, Undang-Undang selesai. Hari kedua bahasa Arab, menyesal main-main di pesantren. Saya jawab semuanya. Betul entah tidak, Allah alam. Hari ketiga tes Al-Quran. Tes Al-Quran langsung orang Mesir. Pakai sorban putih, di atasnya merah, jubahnya 2 lapis. Di dalam putih, di luar hitam. Berjambang, hidungnya mancung, matanya tajam macam pisau. Kepada peserta nomor sekian, silakan masuk. Saya pun masuk ke dalam. Kam hafizna minal Quran? Dia tanya. Kam hafizna minal Quran? Berapa juz hafal Quran? Saya tak hafal. Kata saya. Rupanya orang Mesir ini tak mau lama-lama. Dia tak mau lama-lama. Tak ada. Langsung. Coba kalau kita tamat IBS. Kam hafizna minal Quran? Min awwalihi ila akhirih. Awak tak tamat IBS. Kam hafizna minal Quran? Istamir. Sambung, kata dia. Inna Allah la yastahi an yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله tak pula ingat lagi بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sengaja saya buat lagu-lagu yang kira-kira membuat hati dia luluh lantak, hancur berkeping. Habis itu ditanyanya macam-macam, saya tak jawab, saya tak paham, tak apa-apa kata dia. Saya pura-pura bodoh aja. Dah, habis itu disuruhnya keluar. Setelah sebulan, keluarlah pengumuman 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa. Dikirim pakai surat dari kantor Kementerian Agama wilayah Sumatera Utara. Dikirim pakai pos sampai ke rumah. Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang tes ke Mesir langsung ada. www.google.com. Dulu tak ada. Pokoknya zaman saya itu zaman tak enak lah. Saya ngomong gitu, zaman saya zaman tak enak. Apa kata santri? Salah ustaz sendiri, kenapa mau zaman itu? Dah, saya bacalah. Pengumuman 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo tahun 1998. Saya baca dari atas sampai ke bawah pelan-pelan. Tak ada nama saya. Jantung udah berdegup-berdegup. Baca lagi pelan-pelan, rupanya ada di bawah. Abdul Somad. Oh, langsung saya bilang sama orang tua saya, aku lulus. Kalau gitu kita potong kambing, jangan dulu. Mau kenduri, jangan dulu. Takutnya kambing udah dipotong, tak jadi berangkat. Kan malu kita. Jangan dulu kenduri, mak. Yakinkan aku sudah naik pesawat, baru potong kambing. Akhirnya kami pelatihan di Jakarta selama 2 bulan, pelatihan bahasa Arab. Latihan bahasa Arab sama orang Mesir, sama dosen-dosen UIN Ciputat Jakarta, sama guru Darun Najah, kiai-kiai. Habis itu pelatihan, barulah berangkatlah ke Kairo. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Namanya luar biasa, Royal Jordan Airlines. Kenapa naik itu? Itulah tiket paling murah. Begitu saya sudah di Cengkareng, nelpon orang tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau sudah di mana? Udah di Cengkareng. Udah mau naik pesawat? Iya. Kalau gitu kami potong kambing. Potonglah.
Karena tak mungkin, kecuali pesawat ini meletup. Akhirnya udah yakin mau berangkat, mereka pun kundurilah, undang tetangga, sahabat, kerabat, RT, RW, kadus, kades, semua diundang. Habis itu saya pun berangkat, terbanglah pesawat Royal Jordan tadi. Kami pun di atas naik pesawat, menengok pramugari mata biru. Mengango, Pak. Mata, baru itulah nengok orang mata biru. Selama itu kan di TV aja. Dulu nengok orang mata biru di TPRI, itu pun hitam putih. Sinetron Little Missy, Tuan Baron. Nampak dari dekat. Akhirnya sampai kami di Yordania, transit 6 jam. Di hotel namanya Hotel Alia. 1 kamar 2 orang. Saya dengan kawan saya. Wah, macam bisnismen itu. Ada kamar, pakai AC, ada TV, masuk kamar mandi, kami pun mandi. Hampir kepak gosong. Salah pincit air panas. Berasap. Pas pagi-pagi sarapan, datang orang ngetuk pintu. Breakfast please, breakfast please. Awak ingat breakfast, ini sarapan pagi nih. Tengok sarapan pagi, tak ada lontong sayur. Roti panjang-panjang. Roti ada pula hijau, biru-biru, bulat macam ini biru. Datang kawan saya ngambil, yang biru-biru itu diambilnya banyak-banyak. Saya takut, dia kalau enak kok tidak. Nah, jadi saya tak pernah terlalu gegabah. Saya tengok dulu. Saya tengok kawan. Nah, saya amati dulu. Saya tengok dikunyahnya muka dia lain. Ada pula satu macam muntah kucing. Susu basi. Itu pun masam. Akhirnya mereka semua membuang ke tong sampah. Saya tak mau. Saya ambil roti panjang. Saya kacau susu pakai gula. Habis itu awak cocah. Jadi prinsipnya yang bertahan hidup ini adalah bukan orang yang mencari keperluannya, tapi siapa yang bisa hidup dengan apa yang ada di sekelilingnya. Itu sudah ada bukunya, judulnya How to Survive. Bagaimana kita bisa hidup survive. Jangan mencari nasi uduk, nasi lemak, mana ada. Lalu kita marah-marah, kenapa makanan seperti ini? Memang marah jadi kenyang? Tidak. Kita enjoy your life. Nikmati hidupmu, bro. Saya ambil susu, saya ambil roti panjang, saya makan. Kawan-kawan saya nengok, semua ngikut macam saya. Mereka aduk, ikut semua. Diam. Dah. Habis itu kami pun naik pesawat lagi. Kami pakailah baju kemeja putih, pakai dasi, pakai jas, pakai bloofer, pakai jas, pakai topi, kacamata hitam. Angkat kami naik pesawat. Sampai ke Kairo, turun, rupanya musim panas. Berpoluh. Awak sangka musim salju. Sampai di Kairo kepanasan. Itulah perlunya kita mencari informasi, ketahui dulu. Ini musim panas apa musim dingin? Musim panas pakaian 3 lapis. Untung tak menjadikan salai. Sampai di Kairo disambutlah oleh mobil PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, dibawa ke Wisma Nusantara. Ingat saya waktu itu kawan-kawan menjemput, datanglah dari KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Yang menjemput saya waktu itu namanya Ustadz Johar Arifin. Dan beliau S2-nya di Yordania, sekarang program doktor, dosen di UIN Suska, sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Itulah dia. Orang dari kampungnya ada dalam Quran. Ya laitani kuntu turaba kuntu. Kuntu Kampar Kiri. Saya ingat dulu karena setiap kami kenalan sama anak-anak baru,
Kalau Ustadz Sarul Aidi kenalan, nama saya Sarul Aidi dari Desa Kampar, dari Desa Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Saya lah satu-satunya yang namanya 3, Kampar. Kalau Ustadz Johar Arifin enggak, saya berasal dari desa yang ada dalam Quran. Ya laitani kuntu turaba. Nah, habis itu dibawanya lah saya ke KSMR. Di KSMR saya sudah disambut dengan makanan. Mereka buat makanan itu 3. 1, 2, 3. Lalu mereka suruh saya makan. Makanan Mesir. Saya makan lah. Enak mat, katanya. Enak bang. Padahal sekali kunyah, sekali minum. Namanya Tokmiyah bil Bait. Sesudah saya makan 1 cuma habis. Habis 1 makan saya pun berhenti. Apa kata abang? Ini menunjukkan kami sudah siapkan 3, kau cuma makan 1. Berarti habis S1 kau pulang. Betul. Selesai S1 saya pulang. LC. Andai saya makan 3 dulu, doktor saya. Itulah. Nanti kalau ada orang ngasih makanan 3, habiskan 3-3. Dah. Hari berikutnya kami pun jalan-jalan, mau nengok Sungai Nil. Oh, disinilah Nabi Musa dihanyutkan itu. Ketika Fir'aun mau menyembelih anak kecil. Wow, amazing. Masya Allah. Habis itu dibawa pula kami melihat Ahram. Ahram itu piramid. Tinggi piramid. Di dalamnya ada 3 makam Fir'aun. Dibuka tabung-tabungnya, sudah tak ada. Fir'aun mana? Sudah pindah ke museum. Fir'aun rupanya sudah pindah ke museum. Habis itu menengok macam-macam. Habis itu masuk ke kelas. Sampai masuk kelas, berjumpa dengan syekh-syekh dari Al-Azhar. Menengok anak-anak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah tatakalam an qadaya Falastiniyah fa inna amalat as-salam fi Syarq al-Awsat lan tatahaqqaq illa bi sahab al-Israiliyyin min al-aradi al-muqaddasah. Mengango lawak. Macam kumur-kumur aja. Yang bisa saya paham cuma 1. Assalamualaikum. Nah, ini kacau. Gawat ini. Ngomongnya nggak paham. Kenapa? Karena tidak terbiasa maharatus sima'ah al-istima'. Oleh sebab itu hati-hati. Coba kalau dulu sekolah di IBS, terbiasa dengar bahasa Arab. Biasa dengar bahasa Arab. Di sini bahasa Arab semua orang. Bahasa Arab. Kamu tinggal di mana? Asrama lantai 3. Salasa raka'atin. Bahasa Arab semua. Tunjukkan saya di mana jalan keluar. Ihdinas siratal. Bahasa Arab semua. Itulah. Telinga tak terbiasa mendengar. Lalu kemudian keluar namanya muqarrar. Muqarrar itu diktat. Pelajaran 14. Tambah hafalan Quran 2 juz. Fakultas Usuluddin. Dibagi 2, 14, 7. 1 muqarrar 200 halaman. Kali 2, 1400 halaman. Menengoknya aja stres. Datanglah saya ke senior, kakak kelas. Bang, ya, aku stres bang. Memang udah kulihat tanda-tandanya. Ini orang kalau begini tak lama lagi nih, Mat. Aku di lokal tak paham. Baca buku tak ngerti. Jadi gimana bang? Beli kamus. Tak ada duit beli kamus, pinjam kamus. Apa kamusnya? Al-Munawwir. Sebelah tangan kanan buka kitab, kiri buka kamus. Itulah kerja saya. Ambil pensil, buka kamus, buka kamus. Kawan-kawan saya yang dari pesantren bukunya bersih. Saya macam sarang laba-laba. Semua pakai terjemah mufradat. Di baris. Kenapa? Tak bisa bahasa Arab. Pokoknya harus datanglah Ustadz Fauzi Hayat. Kenal Ustadz Fauzi Hayat? Dikasihnya lah buku kecil Kutaib. Dia tahu saya tak tamat pesantren. Mat, kata dia. Iya bang, ini baca Kutaib latihan. Nanti korosip gagal. Kalau korosip beasiswa putus.
Kalau udah putus beasiswa nanti diusir dari asrama, tak dapat duit makan. Kalau sudah tak dapat duit makan, tak lulus. Tak dapat tiket balik, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Gimana? Akhirnya saya ketakutan. Pokoknya saya belajar terus. Makan saya tak banyak. Waktu di Indonesia saya makan banyak, tapi di Azhar tuh ketakutan. Setiap malam, kalaulah nanti ini tak lulus, kalaulah beasiswa putus, kalau berkudip-kudip mata. Tidur tak lelap, makan tak kenyang. Sampai sekarang tak selera makan. Itulah efek ketakutan itu. Tapi kemudian begitu saya serius-serius, naik saya tingkat 2, naik saya tingkat 3, naik saya tingkat 4, nilai saya tiap tahun jayid. Good terus. Lalu kemudian selesai S1. Selesai S1 saya masuk bulan Agustus, September 98 saya masuk. Saya sudah selesai Juli 2002. September 98, Juli 2002. 3 tahun 10 bulan saya selesaikan putus S1. Makanya saya kalau sudah nengok anak-anak di kampus-kampus tuh gayanya jalannya gontai, santai. Macam tak ada masalah. Saya panggil, sini. Ente semester berapa? Semester berapa? Semester 4. 14, Pak. Dosen orang Indonesia, buku bahasa Indonesia, ngajar pakai bahasa Indonesia, orang Indonesia, bisa pula 14 semester. Kita dosen orang Arab, kitab bahasa Arab, tinggal di Arab, 4 tahun tak balik kampung. Bisa kita kuliah. Oleh sebab itu maka, apalagi tamat pesantren. Makanya kemarin ketika saya ke Kairo lagi kemarin, bulan Agustus, berjumpa dengan anak-anak IBS, berprestasi-prestasi semua. Luar biasa. Makanya kalau ada anak-anak IBS kira-kira tak sanggup, keluar malam nih, biar saya bawa. Anak IBS pasti orang yang bersemangat. Allahu Akbar. Lalu kemudian selesai S1 balik. 2003, 2002 saya pulang. Membawa gelar LC. Lagi cemas. Mau kuliah di Pekanbaru atau di mana? Akhirnya saya pilih kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kenapa Ustadz pindah ke sana? Karena di sana bisa kuliah sambil kerja. Di Pekanbaru tak bisa kerja. Duit tak ada. Tapi kuliah di sini ada, S2 ada. Duit tak ada. 1 semester 5 juta. Sidang terbuka 10. Sidang tertutup 15. Buka tutup 25. Duit tak ada. Akhirnya saya pergi kuliah ke Malaysia sambil kerja. Minta duit sama orang tua, say no. Katakan tidak. Jangan minta. Ini mau kuliah minta. Mau S2 minta. Mau S3 minta. Mau berbini minta. Mau akikah anak minta. Mau mati minta. Minta. Sekarang masih di IBS oke. Tapi nanti kuliah jangan lagi. Yang kelas 3 langsung browsing, cari pemburu beasiswa. Cari. Kalian nanti insya Allah dapat beasiswa dari Al-Azhar. Beasiswa dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Beasiswa dari Ummul Qura. Beasiswa dari McGill. Beasiswa dari ANU. ANU itu Australia National University. Wah, begitu. Jadilah pemburu beasiswa. Jangan minta sama orang tua. Malu minta sama orang tua. Berutang budi. Pisang emas. Bawa berlayar. Masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar. Hutang luar negeri dibawa mati. Jangan sampai kita berutang budi. Nah, lalu kemudian habis itu saya memburu beasiswa. Kaki saya sebelah di Kuala Lumpur. Yang sebelah lagi mencari mau melangkah kemana. Mau mencari-cari beasiswa. Dulu dapat informasi katanya ada mantap Universitas Baghdad. Letaknya di Baghdad, Irak. Saya tadi melewati Irak. Siapa yang mau jalan-jalan negara-negara Arab datanglah ke IBS. Lewat Irak tadi. Di Baghdad.
Katanya ada Universitas Baghdad dan gratis S2. Saya sudah siap mau ke sana. 2003 saya mau ke Baghdad, datang George Bush menghantam rata universitas dengan tanah. Bam, habis rata. Makanya saya presiden yang saya paling benci George Bush lah. Habis itu baru Donald Trump. Dijadikannya pula Palestina ibu kota Israel. Memang Donald Trump nih, mudah-mudahan dia dicekik malaikat maut nanti. Siapa yang tak marah sama Donald Trump, kalau bisa kalian, kalau tak bisa melampiaskannya ke Donald Trump, beli aja Donald Bebek. Tinju-tinju. Udah. Ini kalau ditonton kedutaan Amerika, ceramah saya ini bahaya nih. Tonton mata-mata dari CIA pasti mengamati ceramah kita. Pas ditontonnya, what he said about our president. He say, if you can kill our president, if you no can kill Donald Bebek. Insya Allah ceramah-ceramah saya itu akan bisa dipahami seluruh orang seluruh dunia karena akan diterjemahkan oleh anak-anak IBS. Ceramah-ceramah Ustaz Somad itu nanti ada yang menerjemahkannya yang anak IBS yang ambil sastra Jepang. Wow, diterjemahkannya. Tiba-tiba ceramah Ustaz Somad bilingual, two language, Indonesian or Japanese, bahasa Jepang. Ai! Jepang. Awak pun bangga. Poi awak ke Jepang, lah kau nak lu orang Jepang. Mana juga sih? Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya mereka. Perlu kita bahasa paham. Jangankan bahasa Jepang, jangankan bahasa Inggris, jangankan bahasa Perancis. Pergilah besok ke pasar bawah, pakai bahasa lain harganya. Pak, ini keramiknya berapa ya? Cuman, Eko baraci, lain. Oleh sebab itu bahasa, saya termasuk yang suka bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris sikit-sikit, bahasa Perancis sikit-sikit, bahasa macam bahasa. Jumpa sama orang tanya. Kebetulan kalau saya diundang ceramah ke daerah-daerah transmigrasi. Oh, saya tidak pakai bahasa ini. Assalamualaikum, pripun kabare api? Wis perang-perang dino ora teko kene ya. Kalau saya diundang ke Padang Panjang, Assalamualaikum, apa-apa ama-ama ini mama, dan ditinggikan serancang, didulukan senangkah batangnya sampai basanda, daunnya sampai baselo. Kabar. Nah, selesai ceramah ditanya orang, Ustaz, orang Riau apa orang awak? Orang awak. Lah ikan siatu. Oh, dah kek mana balanci-lancian naik rumahnya dari rumah awak. Bahasa penting. Dengan bahasa itu kita menjalin kedekatan. Maka adik-adik yang sudah di IBS nih, mantap kan? Bahasa Arab, mantap. Bahasa Inggris, mantap. Dapatlah saya beasiswa. Akhirnya saya tinggalkan UKM Malaysia. Saya pun terbang mendapat beasiswa dari AMCI. Ketik nanti di Google, AMCI. Yang mau dapat beasiswa, AMCI. Singkatan dari Ajong Marocaine Coopération Internationale. Prancis punya. Lalu kemudian saya pun belajarlah di sana, tempatnya namanya Darul Hadis. Masuk 2004, selesai 2006 akhir, lalu kemudian saya pun pulang membawa 2 ijazah LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Tahun 2008 bulan Ramadan saya pun pulang ke Pekanbaru. Datanglah saya ke IBS. Ingat saya, oh dulu ada Bang Misran, kawan di Mesir, kakak kelas, pernah sekamar. Saya pun datang ke IBS. Maksudnya mau mengajar di IBS. Sampai di IBS saya tengok macam rumah-rumah Papua.
Awak datang bawa 2 ijazah, ijazah LCMA. Sampai saya tengok 2 saung. Satu saung. Saya tanya, bang lokalnya mana? Itulah lokal. Lemas badannya. Tahun 98. Tahun 2008. Tapi 2018. Menyesal siapa yang tak masuk IBS. Sekarang Masya Allah. Luar biasa. Perkembangan luar biasa. Dan saya selalu datang kemari, datang. Pernah saya suatu hari datang, dulu ada lapangan bola di situ. Pergi saya ke samping lapangan bola, saya tengok ada lubang. Ada lampu petroma di atas. Bang, ini lubang apa? Lubang jenazah, katanya. Untuk apa? Anak-anak yang bandel, kami masukkan ke dalam. Gelagi dikotor kematian. Mantap juga. Itu perlu dikembangkan itu. Iya. Kalau mau fit and proper test, calon-calon anggota DPR masukkan ke dalam. Calon gubernur Riau masukkan dalam satu-satu. Digulung pakai kain kapan, masukkan dalam. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Kalau nyo menangi, itu insyaallah. Mantap juga ide. Lalu kemudian saya pun membaca koran lah, koran Riau Pos. Adalah berita kecil. Kita kalau sudah duit sarjana, itu selalu beli koran, ada duit beli koran. Nyari apa? Lowongan kerja. Buka koran, tengok belakang, iklan obat kuat. Awak cari lowongan kerja, iklan la ilaha illallah. Adalah penerimaan dosen. Oh, penerimaan dosen katanya. Daftarnya di mana? Lagi-lagi kawan. Makanya jangan pernah melepaskan diri dari kawan. Datang kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Ya. Datanglah ke UIN. Ini ada tes nih. Tes apa bang? Tes dosen. Saya pun datanglah. Datang ke UIN. Ke lantai 3 waktu itu kepegawaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat berita ada yang nelpon juga katanya di Riau Pos katanya bisa ada peluang dosen ini. Iya Pak, betul. Berapa orang, Bu? 30 orang penerimaan tahun ini. Banyak nih dibanding tahun-tahun lalu. Oh, iya iya. Saya mau melamar jadi dosen. Oh, gini Pak, mohon maaf ya, harus S2. Nggak yakin dia saya S2. Oh, sepele betul dia masa. Saya buka tas saya ambil ijazah. Ijazah Al-Azhar lebar, hampir setengah pintu. Ijazah dari Maroko, lebar-lebar ijazah. Saya tunjukkan. Nih, tengoknya. Rupanya dia tak pula bisa membaca. Arab gundul. Dibawanya ke dalam. Ke atasan dia. Pak, itu ada ijazah aneh kok, Pak. Dibacalah sama bapak ini kan. Ini ijazah luar negeri nih. Yang satu ini Mesir. Yang satu ini Maroko. Mana orangnya? Itu Pak, ada di luar. Tengoknya. Dia mau memaksikan. Ini asli apa hoax? Somat katanya. Rupanya bapak ini guru saya dulu. Nah, itulah makanya kita sama guru baik-baik. Coba kalau saya dulu tak baik. Mana saya diakuinya? Maka guru itu baik-baik. Walaupun kepala kita diantukkannya ke papan tulis. Baik. Tengoknya saya, somat katanya, murid saya dulu. Iya Pak, kemana aja selama ini? Saya kuliah Pak. Oh, iya, kata dia. Ini memang tes tahun ini. Jadi saya udah bisa ngajar Pak. Belum, tak semudah itu somat. Ini banyak lagi syarat-syarat yang kau belum ada. Apa syaratnya Pak? Surat keterangan berkelakuan baik. Astagfirullahaladzim. Orang sesoleh ini tak yakin dia baik. Tapi karena udah aturan kita ikut. Pergi saya mengurus surat kelakuan baik di Poltabes. Makanya jangan kalian bertato. Jangan pakai anting. Jangan ikut aliran sesat. Jangan ikut PKI komunis. Ini Pak, surat kelakuan baik. Gimana? Udah bisa? Belum lagi somat. Apalagi Pak? Surat kesehatan. Dia ragu saya sehat.
Padahal saya sudah ceramah 1 jam. Tadi saya mulai ceramah setengah 10, sekarang udah setengah 11. Janji cuma 60 menit. Akhirnya saya uruslah surat kesehatan di puskesmas dekat Harapan Raya. Masuk saya ke atas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau ngurus surat sehat Bu. Iya, tunggu sebentar ya Pak. Iya. Tak lama keluarlah anak gadis bidan. Membawa balon berwarna hitam kecil. Pasang. Sebentar ya katanya. Diangkatnya ke atas kan. Sebentar ya katanya. Awak belum nikah pula tuh. Pasangnya. Dia mau periksa detak jantung. Saya waktu itu takut. Ini detak jantung pasti tak normal kan? Nah, habis itu dicatatnya. Nih detak jantung, tingginya, beratnya, diukurnya semua. Udah. Barulah dikasihnya surat. Pas ngambil surat itu tarik-tarikan kan. Saya narik, dia pun narik. Rupanya bayar 25.000. Kita terbiasa di Mesir gratis, kuliah gratis, operasi usus buntu gratis, beasiswa Al-Azhar. Tiba-tiba di negeri Gemah Ripah, Loh Jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Bayar. Kok tahu dari tadi tak senyum-senyum awak? Ambil dompet 25.000 kau lah, ambil. Balik. Urus. Ini Pak surat sehat ya. Ijazah, SCTV, foto sudah semua selesai. Udah. Apa lagi? Tes lagi. Wow, tes. Tes mengajar. Nah, itulah pentingnya adik-adik latihan protokol, latihan depan orang banyak. Banyak ilmu tak bisa mengajar. Rupanya di tes ngajar. Di lokal itu dibuat 20-30 orang. Matanya melotot nengok kita semua. Kita disuruh ngajar dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik mahasiswa semua, apa kabar hari ini? Sehat. Awak pun grogi kan? Ada pula satu mahasiswa itu nengok aja. Itulah. Saya cuek aja. Yang penting kita bersandar pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Engkau semua ini manusia. Yang pengawas itu manusia. Aku manusia. Kau makan, aku makan. Kau minum, aku minum. Kau mati, aku mati. Tak ada beda antara kita. Pandang manusia itu semua. Dan itu hamba Allah. Serahkan pada Allah. Allah yang membuat detak jantungnya. Allah yang membuat denyut nadinya. Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah balikkan pada Allah SWT. Saya pun maju ke dalam. Tapi tak saya bilang. Dalam hati aja. Tak pula saya bilang. Kalian ini semua hamba Allah. Apa pun tak bilang. Dalam hati aja. Dah habis itu saya ngajar, selesai. Habis itu ujian. Wow, ujiannya 200 soal. 200 soal harus diselesaikan dalam 2 jam. 1 jam 60 menit kali 2, 120. Soalnya 200. Jika soal 200 harus diselesaikan dalam 2 jam, berapa menitkah satu soal? Berat itu. Saya baca soal-soalnya. Soalnya Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony tidak bisa kerja waktu pagi karena dia bekerja waktu sore. Tini tidak bisa masuk siang karena dia ada kuliah pagi. Tony dengan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Apa kok? Awak kuliah pesantren ke Mesir, ke Maroko, ke Malaysia, ke YN Susko. Tiba-tiba yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Inilah kalau pembuat soal itu tidak mengerti. Coba kalau pembuat soal itu tamat dari IBS. Pasti soalnya bergizi dan berkualitas. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik.
Berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra dan Mi'raj? Mantap. Ada religinya, ada pesan agamanya, ada berkualitas, menggigit dia. Ini Tony, Tono, dan Tini. Akhirnya yang mudah saya jawab, yang susah saya lewatkan, yang mudah saya jawab, yang susah saya lewatkan. Habis itu saya baca lagi, saya jawab semua. 2 jam, 200 soal, selesai. Saya pun keluar. Saya tengok kawan-kawan saya menung semua. Saya tanya, kalian kenapa menung? Habis waktu, nggak bisa jawab. Siapa yang menghabiskan waktu? Tono, Tini, dan Tony. Inilah kalian. Lama-lama kuliah sampai S2, bisa pula dibodoh-bodohi Tono, Tini, dan Tony. Dah, selesai. Surat sehat sudah. Surat makanya jangan pakai narkoba, jangan pakai macam-macam obat-obatan terlarang, rajin-rajin olahraga, apalagi olahraga berkuda, olahraga memanah, olahraga sunnah. Nah, ini yang buat kalian sehat. Lalu kemudian setelah itu tes yang paling berat yaitu wawancara. Oh, wawancara besok Abdul Somad. Dengan siapa Pak? Dengan guru besar. Gimana bentuknya guru besar tuh? Guru juga, cuman besar dia. Besar. Besok datang jam 8 kata dia. Tuh saya dari dulu saya jaga itu. On time. Jam 8 dia suruh, jam 7.30 saya sudah datang. Jam 7.30 saya sudah datang ke UIN, saya baca yang tertulis di dinding-dinding itu semua. Saya baca semua, visi misi UIN Suska, saya baca semua. Udah. Habis itu diperiksa masuk. Kepada peserta nomor 003. Siapa 03? Bapak lah katanya. Oh iya saya. Masuk dalam. Anda ikut tes dosen? Iya Pak. Nah, apa visi misi Anda sini? Kalau saya lulus nanti saya akan memperbaiki kualitas pendidikan supaya Pekanbaru Riau akan menjadi tuan rumah budaya Melayu yang religius untuk menjadi tuan rumah, menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur 2020. Ngangguk dia. Padahal baru saya baca di dinding tadi. Apa yang Anda lakukan nanti kalau Anda lulus? Saya akan menulis buku, Pak. Buku apa? Buku kurikulum sesuai dengan mata kuliah yang saya kuasai. Oh, janji ya, insya Allah. Dan janji itu sudah saya wujudkan. Saya tulis buku takhrij hadis ada satu, buku metodologi ilmu hadis ada satu, buku 37 masalah populer ada satu, buku 99 tanya jawab salat ada satu, buku 30 fatwa Ramadan ada satu, buku 33 tanya jawab kurban ada satu. Orang nanya, Ustaz ceramah nulisnya kapan? Dia tak tahu dulu. Sekarang tak ada waktu lagi. Nah, lalu masuk ruang satu lagi. Ini ruang ini katanya killer, membunuh nih. Membunuh, killer, pembunuh. Saya udah siap-siap pisau lipat. Nggak tahu dibunuhnya Pak nanti. Banyaknya. Anda mau tes dosen? Iya Pak. Sudah pernah ngajar? Pernah Pak. Berapa lama? Baru sebulan. Sebulan mau ikut tes? Nah, nanti kalau kita digitukan orang, dia mau ngetes mental kita, jangan kita marah, kita diam aja. Walaupun harimau di dalam, nampakkan ayam kampung. Padahal kalau di dalam itu, senyum aja. Apapun kata dia senyum. Bongak orang kok. Dia mau ngetes emosi kita. Dia mau emosi. Kita tenang aja. Nanti udah keluar dari situ, baru tumbuk dinding. Nah, habis itu kemudian masuk yang satu lagi. Oh, ini disuruhnya saya masuk. Abdul Somad, masuk. Iya Pak. Tengoknya saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tengok dari bawah ke atas, tengok atas ke bawah. Saya takut pula. Tajam matanya. Suruhnya saya berputar ke kanan. Putar ke kanan. Putar ke kiri. Oh, ternyata Anda tidak cacat. Disangkanya saya cacat.
Rupanya ada tes namanya kesamaptaan fisik. Nah, jadi kita fisiknya harus sehat. Dah, habis itu baru tes terakhir. Ini yang paling hebat. Kualitas keilmuan. Anda mengambil formasi apa? Hadis, Pak. Hadis itu apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di wa asfati min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Berapa pembagian hadis? Kalau hadis itu dilihat daripada sanadnya, kalau sampai kepada Nabi namanya marfu, kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf, kalau sampai kepada tabi'in namanya maqtu. Kalau dilihat dari jumlah rawinya, kalau satu namanya gharib, kalau dua namanya aziz, kalau tiga namanya masyhur, kalau empat namanya mutawatir. Kalau lafaznya sama namanya mutawatir lafzi, kalau matanya berbeda namanya mutawatir maknawi. Kalau dilihat dari kualitasnya yang paling tinggi namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif, di bawah dhaif namanya maudhu'. Syaratnya ada 5, sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak boleh ada syaz, tidak boleh ada ilat. Apa itu hadis mutawatir? Ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Saya diam, dia pun diam. Akhirnya, ya udahlah, keluarlah. Sudah. Usaha sudah. Kuliah sudah. Surat sehat sudah. Surat ini sudah. Surat ini sudah. Tinggal satu yang belum. Jangan lupa berdoa. Makanya tadi Kiai Haji Ustadz Misran ngajak kita berdoa. Doa. Doa siapa yang paling makbul? Doa ibu. Ayah makbul juga. Tapi ibu itu 3. Ummuka. Tak ada gunanya kalian tamat pesantren, duit banyak, sukses kalau tak menghormati ibu. Menangis ibu kalian pergi ke servis HP. Pak, tolong serviskan HP saya. Kenapa? Anak saya yang di Bandung udah sebulan nggak nelpon, mungkin HP-nya rusak. Ditengok tukang servis, HP-nya bagus, Bu. Terus anak ibu rusak. Ibumu. Ummuka. Ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Kalau kau mau tahu rasanya bagaimana mengandung, ambil kelapa, ikatkan ke perut 9 bulan sebulan. Kalau kau mau tahu bagaimana rasanya melahirkan, telan jeruk ini bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Ibumu. Berapa kali dia tidak sholat duha, gara-gara kau kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak tahajud malam, gara-gara kau menangis merengek tengah malam sampai azan subuh. Berapa kali mata orang tajam melihat mata dia saat acara akad nikah, kau digendongnya. Aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci. Mata orang tajam. Sekarang kau lawan dia setelah kau berhasil, kau pakai jas, pakai dasi, pakai mobil, petantang, petenteng. Padahal engkau tak dapat kau balas titik peluh keringat air matanya. Minta doa ibu. Minta doa ibu. Minta doa ayah. Minta doa sahabat. Minta doa kawan. Makanya berdoa. Tadi imam kita berdoa. Ini di bulan Ramadan ini banyak orang tak mau berdoa. Habis tarawih, balik. Kalaupun berdoa, tangan dia. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah oleh Allah, mau kasih, tidak. Doa. Oleh sebab itu maka Ustadz Somad ini tak sesuai sama judul. Udah jelas-jelas judulnya bagus. Syukur rahmatnya, raih ampunannya, gapai surganya. Ini cerita lain. Kita tak bisa ceramah kalau ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Makanya tadi saya bilang tak ceramah. Ngobrol-ngobrol ilmiah, santai. Ambil yang baik, buang yang buruk. Khusma safa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya mohon maaf kepada ustadz kita, guru kita, Kiai Haji Misran Agus Mar, kepada Kiai Haji Muhammad Ghazali Kamalius, kepada ustadz-ustadz, bapak ibu wali murid, ibu bapak wali murid beruntung sudah memasukkan anak ke pesantren ini. Bagi yang belum, daftarkan segera sebelum tanggal berikut ini. Yang punya duit,
Yang punya semen, yang punya sawit, maka wakafkan untuk pembangunan masjid IBS. Sawit sejauh mata memandang, tinggal ada orang mati bawa berondol. Tak ada. Jual sawit itu. Berapa sawitmu? 100 hektar. Jual 10 hektar. Tanah yang 10 hektar, pindahkan ke sini. Pindahkan. Itu yang akan kekal abadi. 700 anak membaca Quran, sholat tarawih, mengalir pahalanya ke makam engkau yang berimpak berwakaf. Ini dulu berapa? Cuman 2-3 hektar. Sekarang sudah berapa? 6-7 hektar. Siapa yang berwakaf dulu? Mengalir. Orang yang kaya bukan punya rumah besar, mobil besar, duit banyak. Tinggal. Orang yang kaya adalah orang yang berimpak, bersedekah. Maka itulah yang akan menolong. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Jeruk, busuk. Salak, busuk. Kurma anggur, busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang kau pakai, lapuk. Tapi yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarkan kotak sedekah. Mana kotak? Rupanya di EBS orang tak main lagi pakai kotak. Kenapa? Transfer langsung. Langsung transfer. Ini jadul. Di luar sana orang bukan pakai kotak, pakai tangguk. Ngangkap duit 2.000 perak. IBS tak, ini jadul. IBS tidak main lagi manual, digital. Langsung transfer. Tolong ya Pak Kiai, kalau sudah sampai transfer saya ditelepon. Ya, Assalamualaikum, sudah sampai. Berapa? 10.000. Ibu hati. Coba kalau masjid itu tegak berdiri, menampung 1.000 santri. Ini pula jadi asrama. Masya Allah. Tapi kita tak pernah putus asa. Nanti alumni-alumni akan buat reuni. Mereka akan undang Ramadan tahun 2038. Mereka telpon saya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, ya, bisa datang ke IBS. Yang saung Papua tuh. Ustaz Nila, tengok sekarang Ustaz. Kami alumni sudah pulang ini. Saya pun datang melihat. Tiba-tiba datang helikopter. Siapa itu? Alumni IBS. Apa kerja dia? Itu sawit yang sejauh mata memandang Pak Ustaz. Punya dia? Enggak, punya orang. Dia ngurus saja. Masya Allah. Bangga kita. Itu kepala dinas pendapatan tuh. Oh itu anak IBS juga. Itu Kiai? Iya. Yang ditangkap KPK? Itu enggak. Bangga kita. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Mereka akan masuk surga bukan sendiri tapi berjamaah bergerombol. Dipanggil oleh malaikat. Geng IBS. Masuk. Yang pertama ketua yayasan. Habis itu kiai. Habis itu guru. Habis itu murid. Habis itu wali murid. Security. Office boy. Dapur. Semualah pokoknya. Tiba-tiba ada Ustaz Somad di ujung. Ditanya sama malaikat. Ini geng IBS? Enggak. Kenapa masuk sini? Pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, bukan somat. Soleh. Mohon maaf, banyak cakap saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Yang baik datang dari Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf. Santri-santri tak boleh tidur jauh malam, harus cepat tidur supaya bangun tahajud. Habis tahajud witir, kalau belum witir, habis itu makan sahur. Jangan lupa makan sahur. Ini banyak perempuan tak mau makan sahur. Enggak makan, takut gemuk. Salat subuh berjamaah. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Saya senang betul malam ini bisa bersilaturahim dengan abang-abang. Saya jumpa Kiai Haji Muhammad Ghazali Kemalius waktu itu Ali Jundi umur 2 tahun. Sekarang udah kelas berapa? Sekarang udah kuliah semester 4. Saya jumpa terakhir kelas 2 SD. Fatimah masih digendong Cuzai. Sekarang udah kuliah ya? Masya Allah. Begitulah lamanya. Tapi Kiai Haji Muhammad Ghazali tak tua-tua. Macam itu juga.
Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.